Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khutbah wasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian pada umumnya. Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini sebagai tema khutbah kita, yaitu jangan sia-siakan aktivitasmu. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selain selalu menjaga kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, setiap muslim seharusnya hanya menjadikan segala ucapannya, perbuatannya, dan semua aktivitasnya hal yang selalu bisa menambahkan pahala buat dirinya dan juga pengampunan dosa-dosanya. Seharusnya setiap muslim menjauh sejauh-jauhnya dari semua aktivitas yang sia-sia, yaitu yang tidak mengandung penambahan pahala buat dirinya dan tidak juga pengampunan dosa-dosanya. Jika itu semua diterapkan, maka baguslah keislaman pada man la ya'ni. Artinya, di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, serba ingin tahu urusan pribadi atau rahasia orang lain, atau serba ingin mencari-cari kesalahan orang lain adalah di antara perbuatan dosa yang dilarang. Waspadalah dan berhati-hatilah di saat informasi apapun mudah untuk diketahui. Di saat yang dimunculkan di publik hanya umumnya berita tentang kesalahan orang lain. Itu pun sering hanya sekadar berita praduga tak bersalah. Maka awas terjerumus pada aktivitas yang mengandung dosa. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mau tahu urusan pribadi orang lain.
Janganlah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, serta jangan saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ingatlah beberapa keterangan berikut ini yang semuanya adalah terjemahan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang benar. Di akhirat kelak, kita semua tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain, kecuali jika ada orang berbuat dosa atas perintah diri kita atau arahan diri kita. Kesalahan yang dilakukan orang lain pun tidak akan dibebankan pada diri kita. Kita hanya akan bertanggung jawab atas kesalahan jika berburuk sangka pada orang lain. Kita juga akan dinilai dosa jika menceritakan aib keburukan orang lain, walaupun benar dan fakta, tanpa ada kepentingan yang mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita juga akan berdosa jika mengarang-arang cerita buruk tentang orang lain. Maka bertaubatlah dari semua dosa-dosa tersebut dan menjauhlah dari segala macam-macam penyebabnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, Al-Quran, malaikat, orang-orang yang dinilai Allah mati syahid, orang-orang yang soleh, kawan-kawan kita yang soleh, anak bayi yang wafat masih kecil, dan amal-amal soleh seseorang di dunia, seharusnya sosok-sosok tersebut di hari kiamat dapat menjadi sebab kita dapat syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengajukan nama-nama yang diharapkan ditolong Allah di hari kiamat. Tetapi bagi orang-orang yang di dunia suka membicarakan pembicaraan yang tidak berguna atau bahkan menjerumus pada yang haram, maka jika sampai sebelum wafat ia tidak bertaubat dari pembicaraan tersebut, maka di hari kiamat ia bisa termasuk orang-orang yang diharamkan dapat syafaat dari siapapun. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 41 sampai 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anil mujrimina ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Artinya, ini adalah berita tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang-bincang tanpa tujuan yang jelas atau bahkan berbahaya bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami dahulu mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami telah, Ya Allah ya Ghafar, ampunilah segala dosa-dosa kami, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, dan masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم دفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر.